Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Ruqyah, mengenal diri, meruqyah diri. Video ini kamu akan mendengarkan penjelasan tentang bagaimana mengobati rasa sakit hati, bagaimana mengobati rasa cemas, rasa kita menolak keadaan diri sendiri, tidak menerima keadaan diri sendiri, atau dalam bahasa yang populer kita merasa insecure, tidak merasa aman, tidak merasa nyaman dengan keadaan kondisi diri sendiri. Nah, obatnya adalah ada satu kalimat yang sepertinya sering didengar. Ya. Siapa tahu sudah pernah mendengar ya. Tapi sebelum sampai ke kalimat tersebut, sebelum sampai ke ruqyah tersebut, kita ingin menyampaikan bahwa kita seringkali tidak menerima kondisi atau keadaan diri kita. Pasti ada satu masa, ada satu periode dalam hidup kita mengalami suatu kejadian yang kita protes. Tuhan, kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa peristiwa ini saya alami? Ada nada protes kita, ada rasa kita tidak menerima ketika kita ditimpa oleh kejadian tersebut. Mungkin ada musibah, mungkin ada kemalangan. Apalagi kalau kita bandingkan itu dengan hidupnya orang lain yang dalam kacamata kita, dalam pandangan kita, hidupnya itu lebih enak, lebih nyaman. Atau bisa saja kita berpikir bahwa kita sudah taat beribadah, kita sudah banyak mematuhi perintah-perintah agama, kita banyak menghindari kegiatan-kegiatan maksiat, rajin beribadah. Tetapi kok hidup saya begini-begini saja, tetap susah, tetap menerima berbagai macam cobaan. Nah, biasa dalam kondisi tertentu timbul pikiran, timbul perasaan kita protes kepada Tuhan karena kita mengalami berbagai macam kemalangan, musibah, apalagi di saat yang sama kita melihat orang lain yang mungkin hidupnya santai, yang mungkin tidak terlalu taat beragama, yang mungkin tidak terlalu taat beribadah, tapi hidupnya menurut pandangan kita itu senang, bahagia, ya sukses, dia kaya, dan seterusnya. Nah, kondisi itu karena pertama, kita merasa sakit hati, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, tidak menerima keadaan kita karena pertama, itu tadi kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal itu tidak seharusnya seperti itu. Karena setiap orang sudah punya jatahnya masing-masing, sudah punya takdirnya masing-masing kalau kita mau bicara langsung kepada takdir. Nah, yang kedua, selain kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, pokok masalahnya adalah yang kita lihat di diri kita adalah kekurangan kita, sementara yang kita lihat di orang lain adalah kelebihannya mereka. Padahal kita punya kekurangan, dia juga punya kekurangan. Dia punya kelebihan, sebenarnya kita juga punya kelebihan. Di situ letak masalahnya. Karena yang selalu kita lihat, selalu kita perhatikan adalah kekurangan diri kita, ketidakberuntungan diri kita. Yang ketiga adalah dengan kondisi itu kita protes, kita menyalahkan. Ya, jadi ada saja yang kita salahkan. Bisa saja kita salahkan Tuhan, bisa saja kita salahkan orang tua, bisa saja kita salahkan pasangan kita, atau bisa saja kita salahkan orang lain. Dan yang paling parah adalah kita menyalahkan diri sendiri, tetapi itu hanya sebatas pada protes, tapi tidak mengubah, tidak ada kemauan, tidak ada keinginan untuk mengubah. Nah, di tengah-tengah perasaan tersebut, kita harus bisa meruqyah, mengobati itu, mengobati rasa insecure, mengobati rasa tidak nyaman, mengobati rasa cemas, mengobati pikiran yang tidak menerima keadaan diri. Nah, obatnya adalah ada satu kalimat yang barangkali sering kita dengarkan. Ya, kalimatnya adalah seperti ini. Raditu billahi robba. Itu pokoknya. Jadi di video ini pembahasannya itu kena dengan kalimat pertama ini. Raditu billahi robba. Sambungannya adalah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tetapi pada video ini karena temanya adalah mengobati rasa insecure,
mengobati rasa cemas, maka yang kita pakai adalah raditu billahi robba. Uraiannya atau penjabaran kalimat tersebut adalah bahwa hamba terima dengan senang hati, dengan hati senang. Raditu. Jadi kata raditu itu kita urai menjadi maknanya hamba atau saya menerima dengan senang hati, menerima dengan hati yang senang. Billahi robba. Apa yang kita terima? Allah sebagai Rabbun. Apa itu Rabbun? Rabbun adalah pencipta. Rabbun adalah pemelihara. Rabbun adalah pengatur, yang mengatur, yang menentukan hidup kita. Jadi kita ucapkan raditu billahi rabba. Hamba senang, hamba menerima dengan senang hati dan hati senang Allah sebagai pengatur hidup saya. Allah sebagai penentu hidup saya. Nah, sehingga ketika ada kemalangan menimpa diri saya, maka saya yakin kemalangan itu sudah ditentukan, sudah diatur oleh Allah. Dan kalau Allah yang mengatur itu, pasti ada sesuatu kenikmatan, pasti ada sesuatu kebaikan di balik peristiwa itu. Ada ungkapannya, ada ayat inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kesulitan itu berbarengan, berdampingan atau menyertai kemudahan. Itu yang kita pakai. Pola pikir itu yang kita pakai, bahwa kalau ada kejadian buruk yang menimpa diri kita, selain kita introspeksi sebab-sebabnya, kita memasang raditu billahi robba. Kejadian ini Allah sudah tentukan, Allah sudah izinkan. Karena itu, saya harus menerimanya dengan hati senang dan senang hati. Raditu billahi robba. Nah, kalau kita punya kecemasan tertentu, ada mungkin kejadian, ada mungkin trauma yang menghantui diri kita bisa obati itu dengan berdiri sholat tumanina, dan di dalam sholat itu kita menggunakan atau membaca raditu billahi robba dengan pemahaman yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ketika kita berdiri sholat tumanina itu, ketika kita mengucapkan atau memikirkan, membaca di dalam hati, di dalam pikiran raditu billahi robba, dalam keadaan kita ihsan, dalam keadaan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini sudah kita jelaskan di banyak video-video yang lalu. Boleh kalian cek kembali video-video yang menjelaskan tentang ihsan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan, ya, sehingga kalau ini kita praktekkan dalam sholat, bisa mengurangi, bisa menghilangkan penyakit pikiran kita, bisa mengurangi, bisa menghilangkan rasa cemas kita, rasa insecure kita. Nah, sehingga dengan itu kita bisa menikmati hidup dengan sehat. Kita bisa menikmati hidup dengan enak, dengan nyaman. Ya, dan pikiran-pikiran kita ini tidak dipenuhi dengan beban, sehingga kita bisa menjalani hidup ringan tanpa beban. Terima kasih sudah menonton sampai ke titik ini. Semoga ruqyah tanpa kesurupan ini bisa membantu hidup kamu, bisa menghibur kamu, dan menjadikan hidupmu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.